mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang sangat dibutuhkan para guru-guru dan siswa-siswa seluruh Indonesia. Untuk mewujudkan visi Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terus menghadirkan berbagai terobosan Merdeka Belajar. Merdeka Belajar yang diusung Kemendikbudristek memiliki tujuan untuk mencapai pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia melalui transformasi pada 4 hal, yakni infrastruktur dan teknologi, kebijakan, prosedur, dan pendanaan, kepemimpinan, masyarakat, dan budaya, serta kurikulum, pedagogi, dan asesmen. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek mengeluarkan kebijakan dalam pengembangan kurikulum merdeka yang diberikan kepada satuan pendidik sebagai opsi tambahan dalam rangka melakukan pemulihan pembelajaran selama 2022 sampai dengan 2024. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim meluncurkan kebijakan kurikulum merdeka pada 11 Februari 2022 secara daring. Ia mengatakan kurikulum merdeka ini merupakan kurikulum yang jauh lebih ringkas, sederhana, dan lebih fleksibel untuk bisa mendukung learning loss recovery akibat pandemi COVID-19. Selain itu, melalui kurikulum merdeka juga untuk mengejar ketertinggalan pendidikan Indonesia dari negara-negara lain. Transformasi pendidikan dengan kurikulum merdeka ini melakukan terobosan-terobosan besar, antara lain yaitu ada 6 terobosan, yaitu pertama, mengganti ujian berbasis mata pelajaran dengan asesmen nasional atau IN yang lebih menekankan pada proses pengembangan kemampuan literasi dan numerasi serta kemampuan berpikir kritis peserta didik. Kedua, menghadirkan kurikulum yang dapat diimplementasikan secara sukarela dengan mengurangi konten pembelajaran sebanyak 30-40%. Tujuannya yakni menekankan pada pembelajaran yang mendalam. Mengalokasikan 20% untuk pembelajaran berbasis proyek, serta memberikan keleluasaan bagi guru mengatur kecepatan proses pembelajaran sesuai kebutuhan dan kemampuan peserta didik. Dan yang ketiga, jalur penerimaan mahasiswa baru di jenjang perguruan tinggi atau universitas, perubahan dari tes masuknya yaitu dari tes kompetensi akademik menjadi tes potensi skolastik. Diterapkan sejak tes masuk sehingga lebih holistik tujuannya. Keempat, meningkatkan kompetensi guru dari pendidikan praguru hingga kepala sekolah dengan program guru penggerak. Kelima, meningkatkan kompetensi literasi dan numerasi peserta didik melalui intervensi spesifik dan tepat sasarannya. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, pemanfaatan teknologi digital dalam akselerasi transformasi sistem pendidikan. Jika ditelaah lebih jauh, transformasi pendidikan digagas Nadiem Makarim jelas mencontoh pada sistem pendidikan di Finlandia yang memiliki peringkat kualitas pendidikan terbaik di dunia. Secara ringkas, beberapa inovasi sistem pendidikan di Finlandia itu antara lain meminimalisir ujian. Guru-guru di Finlandia juga punya sistem lain untuk menilai siswa, bukan dari ujian dan pekerjaan rumah. Dan semua anak pintar atau tidak belajar di kelas yang sama, tidak dibeda-bedakan. Di sekolah Finlandia juga tak ada jurang yang terlalu lebar yang membedakan siswa yang terpandai dan paling tertinggal di kelas. Guru hanya menghabiskan 4 jam di kelas, sementara itu 2 jamnya seminggu guru memperoleh pendidikan pengembangan profesi. Pendidikan di Finlandia 100% didanai negara. Kurikulum nasional hanya sebagai pedoman, sisanya itu fleksibel. Ketatnya seleksi guru-guru, 10% guru dipilih dari 10 perguruan tinggi ternama dan dipilih yang merupakan lulusan terbaik di universitas mereka. Walau memang tidak mencontoh seluruhnya dari Finlandia karena tergantung dari kondisi dan kebutuhan masing-masing negara berbeda-beda kan, baik secara kultural dan sosial. Namun demikian, kurikulum merdeka merupakan gagasan dan terobosan besar yang patut mendapat dukungan dari semua pihak. Ada beberapa keunggulan kurikulum merdeka itu.
Yang pertama, lebih sederhana dan menyenangkan karena fokus pembelajaran pada pengembangan potensi peserta didik sesuai dengan bakat dan minat mereka. Dan yang kedua itu komunikatif dan interaktif, di mana komunikasi yang terjadi akan lebih antara pendidik dan dengan peserta didik melalui penerapan proses pembelajaran kegiatan proyek. Dengan demikian, dalam proses pembelajaran peserta didik lebih aktif berekspresi sesuai dengan kelebihan masing-masing sehingga dapat mendukung pengembangan karakter dan kompetensi profil pelajar Pancasila. Tidak lupa dengan kelebihan pasti ada kekurangannya kan. Kekurangan kurikulum Merdeka ini persiapannya kurang matang. Hal ini bisa dilihat di sebagian besar lembaga pendidikan belum mengenal kurikulum Merdeka sesungguhnya. Sosialisasi kurikulum Merdeka pun belum masuk di setiap sekolah secara terprogram. Para guru pada umumnya belajar mandiri melalui diklat dan webinar untuk memahami kurikulum Merdeka tersebut. Bahkan sebagian guru lainnya tidak berusaha mencari tahu terkait kurikulum Merdeka terbaru ini. Dan yang kedua itu tuh pelaksanaan kurikulum Merdeka belum dapat dilaksanakan secara serentak di jenjang pendidikan. Hanya sekolah-sekolah tertentu yang dapat melaksanakan kurikulum Merdeka ini. Jika seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidik belum dikuasai oleh semua pendidik atau guru, maka hasil belajar peserta didik cenderung kurang maksimal. Jadi Bapak Nadiem Makarim ingin kurikulum Merdeka Belajar adalah inovasi dalam pendidikan Indonesia yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan minat belajar siswa. Kurikulum ini memberikan kebebasan kepada siswa dalam memilih minat belajar mereka, mengurangi beban akademiknya, dan mendorong kreativitas para guru-guru. Baiklah, sekian pemaparan kebijakan dari tokoh Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi yaitu Bapak Nadiem Makarim. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.